Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Ardianti dari mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Perjuangan Karawang. Adapun di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari psikologi industri dan organisasi, yaitu tentang kualitas kehidupan kerja atau quality of work life. Baik, silakan menyimak teman-teman. Pernahkah kita berpikir mengapa ada karyawan yang tetap semangat bekerja meskipun tugasnya berat, sementara yang lain mudah merasa stres dan ingin keluar dari pekerjaannya? Nah, salah satu jawabannya adalah kualitas kehidupan kerja. Kualitas kehidupan kerja atau quality of work life adalah suatu konsep yang merujuk pada seberapa baik karyawan merasa puas, aman, terlibat, dan memiliki keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesionalnya. Melalui kondisi kerja yang nyaman, partisipasi dalam pengambilan keputusan, kesempatan pengembangan diri, serta lingkungan yang mendukung, sehingga kebutuhan pribadi terpenuhi sambil mencapai tujuan organisasi. Ini adalah upaya sistematis untuk menciptakan pekerjaan yang lebih baik dan memuaskan, yang berdampak positif pada kinerja dan loyalitas karyawan. Quality of work life yang tinggi tidak hanya membuat karyawan lebih bahagia dan termotivasi, tapi juga meningkatkan produktivitas, komitmen, dan retensi karyawan, sekaligus membantu organisasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya, selain itu juga ada dimensi kualitas kehidupan kerja. Menurut Jin tahun 2004, ada beberapa dimensi dalam kualitas kehidupan kerja. Yang pertama itu ada pertumbuhan dan pengembangan. Karyawan memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, belajar hal baru, dan menghadapi tantangan dalam pekerjaannya. Misalkan, perusahaan memberikan pelatihan atau kesempatan promosi. Yang kedua itu ada partisipasi. Karyawan dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Misalnya, karyawan dapat menyampaikan ide atau saran kepada atasan. Yang ketiga adalah lingkungan fisik kerja. Lingkungan kerja yang aman, nyaman, serta jam kerja yang manusiawi akan meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Lalu yang keempat adalah hubungan dengan atasan. Hubungan yang baik antara atasan dan bawahan, seperti komunikasi yang terbuka dan saling menghargai, membuat karyawan merasa nyaman dan dihargai. Yang kelima ada gaji dan tunjangan. Kompensasi yang adil dan sesuai dengan beban kerja, termasuk gaji dan tunjangan, menjadi faktor penting dalam kualitas kehidupan kerja. Yang keenam adalah relevansi sosial. Pekerjaan tidak mengganggu kehidupan pribadi, sehingga karyawan tetap memiliki waktu untuk keluarga dan kehidupan sosial. Yang ketujuh ada integrasi tempat kerja. Adanya hubungan yang harmonis dan kerjasama yang baik antara rekan kerja. Ada juga indikator kualitas kehidupan kerja. Menurut MAU 2018, kualitas kehidupan kerja dapat diukur melalui indikator sebagai berikut. Yang pertama, ada kompensasi yang tepat dan adil. Penghargaan dari energi karyawan yang dimanifestasikan sebagai hasil produksi atau suatu jasa yang dianggap sama untuk itu, yang berwujud uang, dengan suatu jaminan yang pasti dalam tiap-tiap minggu atau bulan. Jadi, atau juga kompensasi itu merupakan hak yang diberikan kepada karyawan dengan status kontrak atau PKWT yang di luar gaji yang telah berakhir masa kontrak kerjanya atau karena pekerjaannya sudah selesai. Yang kedua ada lingkungan kerja yang aman dan sehat. Juga meliputi lingkungan kerja yang bebas dari kebisingan,
bebas dari gangguan pandangan seperti pencahayaan di lingkungan kerja yang baik, dan bebas polusi. Yang ketiga, ada kesempatan untuk menggunakan dan mengembangkan kemampuan pekerja. Sejauh mana sih pekerja yang digeluti oleh karyawan, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menggunakan dan mengembangkan segala kemampuan dan keterampilan yang dia miliki. Dan apakah pekerjaan tersebut memberikan tantangan bagi dirinya untuk terlibat seutuhnya. Ada juga interaksi sosial di tempat kerja. Nah, sejauh mana sih lingkungan pekerjaan dan rekan kerja dapat menerima kehadiran individu, dan sejauh mana sih lingkungan kerja lepas dari prasangka yang destruktif. Indikator yang terakhir yaitu hak-hak pegawai dalam kantor. Sejauh mana organisasi dapat memenuhi hak-hak yang semestinya dimiliki karyawan, dan sejauh mana organisasi memberikan kebebasan terhadap keluasan pribadi atau privacy. Selain itu, ada juga faktor-faktor yang memengaruhi kualitas kehidupan kerja. Lutyens 2006 mengatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja dapat dilakukan dengan mengubah lingkungan kerja dan iklim organisasi. Iklim tersebut, organisasi yang kondusif, nyaman, dapat memberikan efek terhadap karyawan, yaitu suasana dalam bekerja tidak lagi penuh tekanan. Pekerjaan yang dilakukan karyawan bukanlah beban, namun sebagai tantangan dalam bekerja. Hasilnya, kualitas kehidupan kerja yang dimiliki karyawan tetap tercapai. Selain itu, ada juga faktor-faktor yang memengaruhi kualitas kehidupan kerja. Menurut Suemi Nanjundeswaraswamy dan Rasmi 2015, mengemukakan 8 faktor yang memengaruhi kualitas kehidupan kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lingkungan kerja, adalah di mana tempat seseorang bekerja. Yang kedua, ada budaya organisasi, adalah seperangkat sifat, dan iklim organisasi adalah perilaku kolektif orang-orang yang merupakan bagian dari nilai, visi, norma, dan lain-lain. Yang ketiga, ada hubungan dan kerjasama, adalah komunikasi antara manajemen dan karyawan mengenai keputusan tempat kerja, konflik, dan penyelesaian masalah. Yang ketiga, ada pelatihan dan pengembangan, merupakan kegiatan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu dan kelompok. Yang kelima, ada kompensasi dan penghargaan, adalah faktor motivasi. Yang keenam, ada fasilitas, memainkan peran utama dalam aktualisasi tujuan dan sasaran dengan memuaskan kebutuhan fisik dan emosional para karyawan. Yang ketujuh adalah kepuasan kerja, dipengaruhi oleh desain pekerjaan. Yang kedelapan adalah otonomi kerja, di mana karyawan diberi kebebasan pengambilan keputusan. Unsur-unsur utama kualitas kehidupan kerja. Yang pertama itu adalah lingkungan kerja, yang dimana kondisi fisik yang aman, bersih, nyaman, dan kondusif. Yang kedua, ada partisipasi dalam pengambilan keputusan. Karyawan diberi kesempatan untuk terlibat dalam keputusan yang memengaruhi pekerjaan mereka. Yang ketiga, ada pengembangan dan pertumbuhan. Adanya kesempatan untuk menggunakan keterampilan, menghadapi tantangan, dan pengembangan karir. Yang keempat adalah kompensasi dan keadilan. Gaji yang layak, tunjangan, dan kebijakan yang adil. Yang keempat adalah keseimbangan hidup kerja. Kemampuan menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Yang terakhir itu ada rasa aman dan kepuasan. Merasa aman, dihargai, dan puas dengan pekerjaan serta perannya dalam organisasi. Don't think about it, just move your body. Listen to the music.